Puji Tuhan, luar biasa. Baik. Selamat datang kembali Bapak Ibu, saudara-saudari pada Mesbah Doa PT Marathon Pacific Marines yang akan dilayani sebentar oleh tim ACT Ministries. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan masih memberikan saya dan saudara kesempatan untuk bertemu kembali di virtual service ini. Boleh buka kameranya semua ya. Saya mau lihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Kebetulan tadi memang saya baru selesai makan siang, mau lanjut meeting, dan saya ini kalau ada pelayanan, ada pekerjaan Tuhan, tidak perlu 2 atau 3 kali berpikir, saya langsung ambil. Tapi kalau berbicara tentang pekerjaan dunia, baik usaha, bisnis, saya bisa berpikir 2 atau 3 kali. Ya, puji Tuhan, saya harap semua masih tetap semangat, kuat dalam mengikut Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita butuh Tuhan. Supaya apa? Supaya pertahanan roh kita kuat. Kita harus setiap saat memuji Tuhan, membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, serta terlibat aktif di setiap pertemuan-pertemuan ilahi seperti ibadah-ibadah ini ya, saudara. Memang kalau puji-pujian dan khotbah kita bisa dengarkan di YouTube di mana-mana. Tapi untuk pembentukan karakter kita dapatkan di satu komunitas. Dan salah satunya ya komunitas seperti begini. Karena pelayanan ini juga karena perpanjangan Tuhan untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus dan tentunya untuk menjadi berkat bagi kita semua. Ya, selamat datang buat kita semua. Ini adalah rumah kita bersama di mana kita dapat bertumbuh bersama saudara-saudara seiman. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, waktu di Korea sudah pukul 1:30 siang. Saya juga akan perkenalkan para pelayan Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Marhinca Huta Barat STH. Selamat siang, Shalom Pastor Ica. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ca. Iya. Dan selanjutnya pemimpin pujian kita pada saat ini adalah Pastor Royke Soromi STH, gembala dari GBI Cakung ya. Koreksi kalau salah. Salam sejahtera buat semua. Ya, gimana? Salam sejahtera buat semuanya. Luar biasa, shalom semua. Shalom. Dan sebentar kita juga akan diberkati melalui kesaksian yang akan dibawakan oleh hambanya Evangelis Irfan Gunawan. Beliau adalah seorang pengusaha yang diubahkan Tuhan dan cinta Tuhan. Beliau juga, saya kalau ada orang yang masuk dalam komunitas pasti saya akan stalking, kepo, pengen cari-cari tahu. Dan beliau ini kebetulan mempunyai istri yang adalah seorang model ya, betul begitu ya, Pak Brother Irfan. Asia's Next Top Model. Ya, nanti beliau akan menyampaikan kesaksiannya, bagaimana beliau dipakai Tuhan secara luar biasa. Doa syafaat juga akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Dr. Jonathan Dian MTH MPDK. Sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dan saat ini, saya cek dulu. Iya, sudah hadir. Shalom Om. Terima kasih atas firman Tuhan tadi pagi. Dan izinkan saya memperkenalkan PT Marathon Pacific Marines dengan CEO-nya Bapak Brian Halim. Selamat siang, Brother Brian. Selamat siang Dia semua. adalah Shalom. sepupu saya. Dan mempunyai 2 orang kakak yang cantik dan ganteng. Yang pertama Edmund Daniel yang merupakan presenter yang sudah tidak kita ragukan lagi. Halo. Dia juga pengajar di JRP, mantan presenter Metro TV. Terus sekarang ini sedang aktif di TVRI Bali. Ya, selamat datang. Shalom, Brother Edmund. Dan juga ada sister saya di sini, Margaret. Terima kasih. Margaret juga nggak on cam ya, tapi beliau juga bekerja di salah satu perusahaan government maritim ya di Australia, koreksi kalau salah. Di sini juga ada Tante Rita di Sydney dan Brian, Margaret dan Tante Rita tinggal di Sydney. Kebetulan Brother Irfan juga dari Sydney. Iya, sempat tinggal di Sydney dan melanjutkan usahanya kembali di Indonesia, tinggal di daerah Peak. Ya, itu saja, dan ada beberapa teman di sini. Di sini ada Andre Alexander dan ada beberapa karyawan dari PT Marathon Pacific Marines. Jadi langsung saja saya serahkan kepada hambanya Pendeta Roy Soromi STH. Silakan. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat kita berjumpa
satu persekutuan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga, memelihara kita semua. Sampai saat ini kita boleh bersama-sama untuk berkumpul melalui virtual di dalam satu kebaktian yang saya percaya bahwa Tuhan hadir bagi kita semua dan Dia akan melawat kita semua. Oleh karena itu mari kita terus memberi hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua berdoa untuk membuka persekutuan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, siang hari ini kami umat-Mu datang menghadap Engkau. Kami sungguh bersyukur buat segala anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau menjaga memelihara kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga sampai hari ini kami ada semata-mata karena kasih. Siang hari ini Tuhan kami semua berkumpul, kami datang meninggikan Engkau. Kami datang untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami menunaikan syukur. Dan biarlah ibadah ini Tuhan, Engkau yang memberkati. Ibadah ini hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sama-sama kita jadikan pujian ini. Boleh di-share screen. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap waktu. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak berhentian mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak berhentian mengucap syukur atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Siang hari kami semua menghadap Engkau Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Karena kebaikan-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan tidak terhitung akan segala apa yang sudah Engkau buat bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini kami semua tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami sama-sama datang untuk memuji dan bersyukur karena kebaikan-Mu yang ajaib bagi kami. Sekali lagi naikkan pujian ini. Saat ku datang padamu, naikkan ucapan anugerah-Mu yang indah setiap
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak kemudian mengucap syukur atas kebaikan dari awal. Bapa datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak kemudian mengucap syukur atas kebaikan. Tak kemudian mengucap syukur atas kebaikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya bahwa hari ini kita sungguh-sungguh berbahagia, kita bergembira, kita terus bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kita semua. Saudara-saudara, hari ini sudah hadir bersama dengan kita Pastor Ivan Gunawan yang akan memberikan kesaksian untuk bisa menguatkan kita semua. Silakan Pastor Ivan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan. Saya adalah seorang pengusaha. Mungkin saya mau kesaksian bagaimana Tuhan memproses hidup saya sampai akhirnya sampai saat ini. Dan kehidupan muda saya memang sempat hilang. Kenapa? Karena dari tahun 95, dari saya SMA 1, saya sudah mulai bergaul sama komunitas yang salah. Sehingga pada saat itu saya mulai pergi ke klub, pergi ke diskotik, dan sebelum saya cerita ke situ, saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Mama saya Konghucu, papa saya juga. Jadinya tidak ada dari keluarga kami yang beragama Kristen. Hanya agama Katolik. Tapi setahu saya mereka juga ke gerejanya cuma hari Natal aja Desember. Jadi dari kecil memang saya tidak dididik bagaimana mengenal Tuhan. Apalagi nenek saya adalah seorang paranormal di Bogor, Cisalak, di kilometer Raya Bogor, seberang Tape Uli. Jadi mungkin yang tinggal di daerah sana mungkin tahu pas pinggir jalan raya. Jadi saya dari kecil nggak pernah mengenal, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak pernah mengerti isi Alkitab atau cerita mengenai seperti anak-anak sekolah minggu, seperti cerita Musa, Daud, Goliat, dan lain-lain. Sampai akhirnya saya terlibat dalam kehidupan malam, ke klub, ke diskotik. Tapi untungnya saya tetap naik kelas. Karena saya nakal, tapi saya juga belajar. Biarpun nakal, tapi masih belajar. Sampai akhirnya terlibat dengan kehidupan malam, terlibat dengan mencicipi narkoba, sampai akhirnya saya harus melewati proses, mungkin bahasa gaulnya naik gunung, turun gunung. Saya harus masuk rumah sakit, dan masuk yayasan untuk mengobati kecanduan saya. Tapi satu hal begini, saya mengenal Tuhan pertama kali itu tahun 98, karena saya masuk dalam satu panti rehabilitasi pada saat itu,
tahun 98 sebelum kerusuhan. Karena saya keluar dari sana 3 minggu kemudian kerusuhan. Dan panti itu ternyata metodenya dengan metode Kristen. Pertama kali saya masuk di sana, dia dengan sistem doa pelepasan, tidak dengan sistem doa. Waktu pertama kali saya didoakan, hari pertama saya nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena memang nggak ngerti, masih bingung dalam keadaan posisi badan yang sakit. Tapi hari kedua, saya mulai tanya sama teman saya, aduh, badan saya sakit nih, tolong dong kasih obat. Wah, di sini nggak ada obat, ada palbes. Ya udah minta palbes mana? Palu besi, bohongin. Nah, terus udah gitu, saya ngelihat mereka didoakan ada yang muntah. Nah, logika saya kan berpikir, didoain nama Yesus kok muntah? Nggak masuk di logika gitu. Tapi karena hari kedua udah begitu sangat sakitnya badan saya, sehingga akhirnya teman saya bilang, kamu buka hati aja. Gimana cara buka hati? Ya anggapnya kayak tidur buka hati. Ya udah, akhirnya saya berusaha untuk mematikan logika saya. Dan ketika didoakan, saya muntah. Mungkin yang saya kenal, udah kenal Tuhan, sekarang ini namanya manifestasi. Di situ berbekas. Berbekas bahwa kok nama Yesus berkuasa ya? Kan terjadi perdebatan dari zaman dulu sampai sekarang. Ada yang percaya Yesus adalah seorang manusia nabi, ada yang percaya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Di situ berbekas di dalam hati saya. Lalu saya mulai dibaptis. Itu luar biasa. Pas saya dibaptis, before and after, saya merasakan, oh damai ya. Damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan. Itu benar luar biasa. Dan itu membuat tanda di dalam pikiran dan di dalam hati saya. Kemudian keluar dari tempat itu memang bukan perkara mudah sih. Karena memang tahun-tahun itu, kalau anak gaul pasti kena. Saya menyesal jadi anak gaul. Mendingan sih jangan gaul jadi anak gaul. Tapi di situ saya mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan, saya mulai merasakan kasih mula-mula. Merasakan kasih mula-mula. Saya mulai mencari Tuhan. Membaca Alkitab, yang nggak ngerti sama sekali, saya mulai belajar. Satu hal yang saya suka adalah presence of God, hadirat Tuhan. Karena memang backgroundnya dulu saya tuh keluarga baik-baik saja, mama papa saya baik-baik saja. Jadi saya pakai narkoba bukan karena masalah, karena masuk dalam komunitas yang salah. Dan tahun itu adalah tahun-tahun yang mungkin pertama kali yang make, semua nggak tahu akibat dari narkoba seperti apa, nggak ada yang tahu. Tahun 95 saya di Zodiac pertama kali saya coba ekstasi tuh. Tahun 95 orang masih pada 80% masih minum. Saya cobain dan saya nggak tahu itu efeknya gimana, bahaya atau namanya ada bahasa dan lain, saya nggak tahu. Tapi ya mendingan bekas anak nakal daripada baru nakal. Soalnya teman-teman saya banyak juga nih. Teman saya umur 65, ada yang udah punya cucu, masih nakal. Kalau saya sih udah sudah bukan nggak berasa di tempat itu lagi gitu loh. Jadi udah hati itu udah menolak, udah nggak bisa enjoy sama sekali. Lalu saya mulai mencari Tuhan, saya mulai merasakan hadirat Tuhan. Saya bilang, wah luar biasa hadirat Tuhan. Dan ternyata hadirat Tuhan itu bisa bertambah lama, bertambah pekat, bertambah tebal. Mungkin yang saya kenal sekarang dengan nama Shekinah Glory. Kalau kita baca di Perjanjian Lama bahwa ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke kemah pertemuan pada saat itu ada Shekinah Glory. Pada saat itu ada kemuliaan Tuhan turun. Para imam dan orang-orang di situ pada sujud. Dan ada satu ayat yang mungkin saya bacakan, ini adalah salah satu ayat waktu saya mengenal Tuhan pada saat itu, di Yesaya 32. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun bobohan. Dan kebun bobohan itu akan dianggap hutan. Ayat 16,
Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Sampai dicurah bagi kita roh dari atas. Hati saya yang dulu padang gurun, nggak bisa mengampuni, pasti semua manusia akan mengalami apa yang namanya kepahitan. Nggak mungkin hidup dalam satu relationship, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sesama manusia, dengan saudara, dengan teman, dengan partner kerja, dalam bisnis. Pasti kadang-kadang kita merasakan satu kepahitan. Mungkin kita merasa dirugikan, kecewa. Nah, ketika hati kita itu penuh dengan kepahitan, padang gurun akan berlaku keadilan. Dan saya cenderung pada saat itu membalas. Wah, dia nyakitin saya nih, saya mau nyakitin dia balik. Cenderung seperti itu. Kenapa? Karena hati kita padang gurun. Tapi padang gurun ketika roh curahkan dari atas akan menjadi kebun buah-buahan, mulai berbuah. Buahnya mulai dirasakan. Seperti saya mengenal Tuhan, seiring dengan waktu. Orang tua saya yang tadinya nggak mengenal Tuhan, akhirnya ke gereja. Ikut saya. Mulai ke gereja yang tadinya mama saya kalau ke gereja, kan kita pertama kali datang ke GBI. Saya dulu di GBI Paniko, JCC. Sekarang di Senayan City. Ya kan? Waktu pertama kali masuk, mama saya bingung. Nggak usah, karena saya juga dulu pertama kali masuk gereja bingung. Saya, wah ini gue masuk gereja setan apa ya? Dulu banget itu. Saya kadang kan nggak ngerti sama sekali. Mama saya juga mulai masuk gereja, papa saya juga mulai masuk gereja. Orang-orang pada angkat tangan, dia angkat tangan setengah tiang. Mungkin malu kali, lama tambah tinggi tangannya. Tapi puji Tuhan. Dan bukan itu aja, adik saya juga mulai mengenal Tuhan. Dan memang proses hidup bersama dengan Tuhan itu memang tidak mudah. Apalagi saya seorang pria, seorang pengusaha. Nggak pegang uang salah, pegang uang juga kadang salah juga kalau kita nggak bisa mengolah keuangan itu dengan baik. Memang tidak mudah. Dan saya mendapatkan satu rumus mungkin buat kehidupan saya mau sharingkan, bahwa kita harus hidup dalam kasih mula-mula. Bagaimana sih dalam kasih mula ketika roh itu turun dari atas? Kita minta roh Tuhan penuhi aku. Setiap orang yang dibaptis itu akan ada roh Tuhan. Tapi pertanyaannya penuh apa enggak? Ini bahasa saya, bukan bahasa teologi ya. Penuh apa enggak? Tapi kalau cenderung kita terus menyembah Tuhan, kita cari Tuhan, hidup dalam kebenaran, roh kita akan penuh. Sehingga ada kasih mula-mula. Ciri-cirinya apa? Hidup di dalam roh. Memikirkan keinginan-keinginan roh. Jadi kalau saya menjaga kasih mula-mula, daging saya itu ketekan, nipis. Tapi ketika saya mulai tidak baca firman, tidak menyembah, itu daging saya mulai naik. Dan gak ada cara lain yang saya lakukan pada saat ini adalah bagaimana saya menekan kedagingan. Dia bisa naik turun nih. Tergantung bagaimana kita menggunakan waktu setiap hari. Apa kita memikirkan hal-hal dari roh, apa kita memikirkan hal daging. Dan dari kebun buah akan menjadi hutan belantara. Hutan belantara berbicara banyak pohon, banyak buah, dan banyak orang akan diberkati. Bahwa kita bukan hanya meminjam, tapi kita memberikan pinjaman kepada bangsa-bangsa. Itulah janji firman Tuhan. Dan saya adalah seorang yang dulu background-nya tidak bagus, narkoba. Sebenarnya saya kesaksian rada malu juga sih, cuman nggak apa-apa lah buat kemuliaan Tuhan juga. Saya cerita. Dan saya sekarang sebagai pengusaha, dan ketika kita hidup dalam roh itu memang ada perlindungan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang partner bisnis atau teman di komunitas hobi yang mereka kalau orang-orang dunia, tapi memang ketika mereka mulai bicara tentang cewek atau yang lain-lain, itu hati kita ini ada sesuatu yang bentrok gitu. Jadi kita udah nggak bisa ngeblend, paling kita dengerin aja iya. Kenapa? Karena ada roh Tuhan. Padang gurun akan berubah jadi kebun buah-buahan, kebun buah akan menjadi hutan belantara. Dan ayat selanjutnya, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.
ketenangan dan ketentraman itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan saya. Karena saya dulu terlibat dengan narkoba, segala jenis bentuk narkoba. Dan ketika saya merasakan tidak makan narkoba, itu hati itu nggak tenang. Bukan badan sakit, sugesti, hati nggak tenang. Jadi saya membutuhkan sekali apa yang namanya hadirat Tuhan. Apalagi topik hari ini adalah bicara mengenai doa. Doa itu ada merasakan hadirat Tuhan. Hadirat itu sangat amat penting dalam kehidupan saya. Karena saya merasakan ketika saya, karena kan orang pasti sama hidup dalam Tuhan pasti up and down. Ketika saya ada banyak masalah atau apa, mulai doa malas, baca firman malas, itu pasti mau doa tuh kayak berat. Hadirat Tuhan juga yang dari pekat begitu ntar mulai turun seperti ini gitu. Nah, makanya saya menjaga pada saat ini bagaimana saya bisa jaga kadar hadirat Tuhan agar terus kalau bisa makin bertambah kuat, makin bertambah kuat. Saat ini saya mempunyai perusahaan. Saya memang generasi kedua, dan tahun 2008 saya harus mulai dengan merek yang baru pada saat itu. Jadi, tapi saya bersyukurnya kenapa? Karena pada saat itu saya lagi bersemangat di dalam Tuhan. Karena untuk membangun sesuatu merek yang baru kan tidak mudah. Misalnya contoh dari merek McDonald tidak menjadi McDonald kan, meskipun ayamnya sama, warnanya sama, desainnya sama, kan tidak mudah marketingnya. Tapi di situ membentuk saya juga, membentuk bagaimana saya tuh bisa tekun untuk berjuang sampai akhirnya yang tadinya sempat kita mengalami turun omset sampai 80%, puji Tuhan sekarang omsetnya udah balik dan terjadi multiplikasi. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mungkin sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. Tuhan memberkati kesaksian yang sudah disampaikan oleh Pastor Irfan Gunawan. Ya, ada diubahkan oleh Tuhan luar biasa. Ketidaktenangan sebelumnya, tapi ketika diubahkan oleh Yesus, sekarang sudah mempunyai damai yang luar biasa dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin langsung oleh Pastor Marhinsa Huta Barat, Sarjana Teologi. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini yang akan ditampilkan di screen kita masing-masing. Seperti rusa itu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asal, hatiku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asal, hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hatiku menyembah. Kau berarti bagiku, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Silakan Pastor Arinsa Tabara. Puji Tuhan, kedengeran ya? Jelas ya? Mari kita berdoa. Jelas. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur buat siang hari ini. Tuhan yang memberi kami waktu, kesempatan, Tuhan yang memanggil dan memilih kami untuk kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, yang mulia. Kepadamu, Bapa kami percaya. Terima kasih buat hari ini. Tuhan ampuni kami, sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan, seluruh pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah siang hari ini segala sesuatu dalam waktu 1 jam yang Engkau berikan bagi kami menjadi berkat bagi kami semuanya, untuk kami terus bertumbuh, berbuah-buah, dan terus bersemangat di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, kami mengucap syukur, berkati firman yang hamba-Mu akan sampaikan, biarlah Engkau yang terlebih dahulu berbicara pada setiap kami semua. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua, selamat siang, puji nama Tuhan. Untuk siang hari ini kebetulan juga tadi terima kasih untuk kesaksiannya untuk Irfan, Pak Irfan ya, Pastor Irfan. Kebetulan kami juga saat ini di Bogor. Tadi kita cepat-cepat pagi-pagi berangkat. Ada sesuatu yang kami harus lakukan di Bogor. Dan sekarang kita ada di ambil tempat di Botani untuk kita sementara bisa tenang. Jadi puji Tuhan semuanya, selamat siang. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Sebenarnya tadi di Irfan sudah sampaikan banyak firman ya, walaupun kesaksian, tapi itu sudah semua firman. Dan itu menyangkut semua apa yang saya juga bagikan hari ini. Itu pasti Tuhan ya, pasti Roh Kudus yang memberikan semuanya. Kita mau hari ini tentang doa, untuk doa dijawab atau bagaimana doa kita dijawab, kenapa doa kita tidak dijawab. Itu semua sebenarnya kuncinya di kita, bukan di Tuhan. Jadi nanti kita akan melihat di dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 dan nanti 20 sampai 25 saya minta dengan hormat untuk Bang Michael boleh dibacakan bagi kita. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 dan 20 sampai 25. Ya, boleh silakan. Markus 11 Michael sudah? Ayat 12 sampai 14 dan 20 sampai 25. Markus pasal 11 ayat 12 dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, ayat 20 sampai 25. Ayat yang ke-20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ya, sebelumnya saya permisi, mungkin kalau ada saya tidak memakai nama itu, tapi saya pakai nama Bapa. Jadi di sini dikatakan, percayalah kepada Bapa. Yesus suruh kita, itu perintah, tidak ada yang lain. Perintah percaya saja, selalu dikatakan percaya. Tapi bangsa Israel tidak mau percaya. Percaya saja, sudah dilihat mujizat, sudah dilihat perbuatan-perbuatan ajaib, sudah mereka nikmati semua. Tetap pesannya adalah percaya saja. Itu yang hari ini kita akan bahas. Percayalah kepada Bapa, kata Yesus. Percayalah kepada Bapa. Jadi suatu saat kalau mungkin ada pasangan yang sudah ikat janji, belum menikah, tapi mereka sudah berjanji untuk nanti akan bersama-sama. Tapi dalam waktu yang mereka belum tahu, yang harus mereka pegang adalah kepercayaan. Jadi waktu saya waktu dulu sama suami sebelum ini kita kenalan tahun 2000. Tahun 2000 kita belum saling kenal, tapi Tuhan kasih untuk kita janji bahwa kita akan menjadi satu. Dan saya harus ditugaskan ke ini waktu itu ke jauh ya. Dan di sana tidak ada listrik, juga tidak ada telepon, dan kita juga baru kenalan. Maksudnya kita baru deket gitu. Terus saya cuma bilang, hubungan kita ini adalah hubungan saling percaya. Tetapi kepada Tuhan, kepada Bapa, itu bukan saling percaya. Percayalah dikatakan. Kalau hubungan saling percaya artinya kita masih saling memupuk. Kalau ini enggak, dari pihaknya kita yang harus percaya kepada Dia. Kenapa? Karena memang Bapa itu bisa dipercaya. Karena Dia memang benar-benar bisa dipegang janjinya. Karena benar-benar Dia adalah Maha Kuasa. Dia yang punya segala sesuatunya. Jadi Dia layak mengatakan bahwa kamu harus percaya sama saya gitu. Kalau Yesus pun mengatakan seperti itu, percaya aja sama Bapa. Dikatakan tadi ya di ayat yang ke-22. Kita nggak bahas pohonnya, tapi satu perintah yang kita akan lihat. Ada otoritas dalam perintah yang Tuhan Yesus berikan itu. Dan itu dikatakan doa. Kita coba lihat tentang Abraham. Bagaimana dia mempertahankan atau menjaga hatinya untuk tetap percaya. Saya minta Michael tetap boleh bantu membaca dalam Roma pasal 4 ayat 17 sampai 23. Roma pasal 4 ayat 17 sampai 23. Roma pasal yang keempat ayat 17 sampai 23. Ya. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, itu sekalipun tidak ada sebentar. dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, bahwa ia akan menjadi menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia dipercayai dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang ke-23. Kata-kata intinya itu, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja.
tetapi ditulis juga untuk kita. Tapi Jadi, ya, jadi terima kasih. Jadi jelas sekali ya, ini firman Abraham itu contoh teladan iman yang Tuhan berikan dahulu. Bahwa dia percaya pertama tadi apa? Bahwa Bapa yang menghidupkan orang mati. Kedua, menjadikan dengan firman-Nya apa yang sudah tidak ada menjadi ada. Itu waktu penciptaan awal. Dan yang ketiga di ayat 21-nya, Bapa berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Jadi Abraham tegang sekali dan dia yakin sekali bahwa kepada siapa dia datang, ini dia yang dia sebut Bapa. Dan janji diterima oleh Abraham. Dan ketika dia percaya, dia berkata, dia terima itu janji. Masalahnya adalah kenapa bisa Abraham? Padahal kan waktunya tidak sejam, 2 jam, 3 hari, 2 hari, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun janji itu baru terlihat digenapi. Jadi Abraham sangat menjadi contoh teladan bagi kita. Maka dia disebut adalah Bapak orang yang beriman. Nah, ini yang kita akan lihat, bergaul karib. Seperti tadi Saudara Irfan, ada hubungan antara ayah dan ibu, anak dan orang tua. Ini hubungan. Jadi bagaimana hubungan kita, dekat atau bagaimana? Dan Abraham disebut adalah sahabat Bapa, sahabat Allah, sahabat yang maha tinggi. Bayangkan kita menjadi sahabat seorang, sekarang lah suatu kebanggaan, misalnya, wah saya bisa berteman dengan Echa, dengan Michael, dan saya juga bisa akhirnya kenal dengan Ibu Rita. Kalau pengusaha kapal, pengusaha ini, saya bisa ketemu dengan ini. Ada satu, tapi saya tidak bergaul dengan mereka. Saya hanya tahu dan saya harus hanya mengenal. Tetapi Abraham, dia ambil situasi itu atau dia ambil waktu kesempatan itu untuk bergaul dengan Bapa. Dia mengenal Bapa dengan benar. Oh, dia yang menghidupkan orang mati. Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia yang berkuasa. Seperti tadi, pohon ara di Yesus kasih gitu. Contoh, bahwa dia berkuasa. Dia berkuasa mematikan dan juga menghidupkan. Yesus sendiri sebagai anak. Karena Yesus tahu dia berasal dari Bapa. Ini yang harus kita mau percaya nggak kepada Bapa. Bapa yang menghidupkan itu. Saya percaya nggak yang nggak tidak ada menjadi ada. Saya percaya nggak bahwa dia berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan seperti tadi Ko Irfan, dia sudah menyatakan di padang gurun, di tempat yang tidak mungkin, itu akan terjadi sesuatu hal yang dahsyat. Ini yang harus terus kita pupuk. Dan itu bisa terjadi, kita bisa tetap eksis, kita tetap bisa yakin, dan kita tahu kita sama Bapa di dalam bergaul karib dengan dia. Coba kita buka lagi 2 Tawarikh 20 ayat 7. Ya, silakan. Michael tetap minta tolong dibacakan 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Iya. Jadi saat itu orang sudah tahu, oh dia sahabat Allah nih. Wah dia deket nih sama Bapak nih. Apa yang dia ini, yang dijanjikan Bapak tuh dia pemilik. Dia sampai saat ini dialah yang memiliki janji yang sudah diberikan oleh Bapak. Enak ya? Itulah kebahagiaan orang Kristen sebenarnya. Itulah kekuatan kita sebenarnya. Untuk tetap kita percaya kepada dia. Jadi ketika kita bergaul karib, ketika kita percaya bahwa Allah sama kita, bahwa ia bersama dengan kita, maka
kita akan disebut sahabat. Bahkan kita disebut anak. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, kita baca lagi, minta tolong tetap ya. Yakobus pasal 2 ayat 23. Ya. Tuhan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Jadi di sini dikatakan dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Bapa, maka Bapa memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya aja gitu. Percaya itu di dalam. Belum kita katakan. Tapi ketika dia mengatakan satu kepastian kepada Bapaknya, ya Pak, aku percaya. Percaya bukan langsung kita terima. Seperti tadi, ada proses yang Irfan jalani. Ya, kok Irfan jalani ya, sudah pendeta sekarang, jadi saya panggil pastor. Jadi tapi kenapa ya? Seringkali kita seperti yang dibilang di tadi Markus itu bimbang. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ini dia masalahnya. Jadi cuma dua di dalam kita, kepastian dan bimbang. Kalau ada kepastian pasti nggak ada bimbang, itu udah pasti. Namanya udah pasti ya. Kayak panah dilempar, dilepas, kita lepas. Tapi waktu melepas itu arahnya udah tepat atau belum, kita yang megang, kita yang tahu. Jadi arahnya pasti nih. Apa panahnya bisa tergantung dari kita yang melepaskan. Jadi kita yang melepaskan iman itu. Kita mau percaya, kita akan jalan. Tapi ketika kita bimbang, kita tidak dapat apa-apa. Karena orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa dalam kehidupannya. Jadi ini yang sangat berlawanan di dalam hati kita. Seringkali kita udah selesai berdoa, amin. Aduh, gimana ya, dijawab nggak ya? Amin. Aduh, saya sembuh nggak ya? Amin. Minta sesuatu, aduh, kok gagal ya? Kok malah tidak dapat untung ya? Jadi hal-hal itu akan membuat kita bimbang. Padahal sebenarnya tidak bisa seperti itu. Ketika kita bersahabat dengan Allah, ketika kita bersama berjalan dengan Bapa kita, seorang sahabat menyatakan apa yang di hatinya, sesuatu apa yang dijanjikan dinyatakannya kepada sahabatnya. Jadi itu suatu kebanggaan di dalam kehidupan Abraham. Di orang Kristen saat ini kita jarang ya temukan itu. Karena apa? Kita kurang bergaul, kita kurang karib, kita kurang dekat dengan Bapa sendiri. Kayak kita anggap Bapa, aku mau ini, aku mau itu, aku mau pergi ke sana, aku mau pergi ke sini. Enggak. Jadi nanyanya, ya saya kesaksian sedikit untuk hal pas ini. Kemarin ada jawaban doa jam 4 berdoa, saya bilang, boleh nggak suamiku mau ke sini? Kalau boleh kasih tanda ya. Jam 4 saya berdoa, ada satu pendoa bilang, Kak Ica minta apa sama Bapak? Emang kenapa? Iya, Kak Ica minta apa dulu? Soalnya aku nih kenapa disebut nama kakak untuk ini yang saya mau berikan. Oh iya, tadi saya minta Bapak kasih tanda. Lalu oh gitu, ya sudah saya transfer ya gitu. Jadi saya tidak marah, cuma minta, boleh nggak? Kalau boleh kasih tanda ya. Jadi kalau si Nabi Elia bilang 3 tahun tidak ada hujan, lalu kemudian dia minta tanda, satu telapak awan di langit
dia katakan, ayo, dia sudah semangat dan dia tahu akan turun hujan. Itulah kedekatan kita dengan Bapa. Sesuatu yang hal kecil seperti tadi dikatakan oleh Irfan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada gairah, ada semangat di padang gurun yang kita lewati, di masa-masa pandemik yang kita lewati, tetapi ada satu titik memberikan kita damai sejahtera. Artinya kita sedang dengan Bapa. Artinya kita sedang bersama dengan Bapa, berjalan dengan Bapa. Ini dia yang kita harus lakukan. Nah, untuk mendapatkan kepastian ini bagaimana gitu loh? Percaya. Percaya itu artinya kita boleh lihat di Roma pasal 4 ayat 9-nya. Di Roma pasal 4 ayat 9. Iya, silakan Bung Michael. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham ia diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 20-nya. Sorry, maaf. Bukan 9 ya, maaf. 5-nya. Ya. Roma 4 ayat 19-nya. Roma 4 pasal 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, imannya tidak menjadi lemah ayat 20. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Iya, itulah Abraham. Ketika dia bergaul karib dengan Bapa, imannya tuh nggak jadi lemah. Dan juga untuk janji Bapa dia pegang teguh. Maka hatinya penuh dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur, dan penuh dengan ucapan syukur. Dan itulah yang memuliakan Bapa. Itulah caranya kita memuliakan Bapa. Bagaimana Pak aku harus memuliakan Engkau? Iya, caranya seperti itu. Apa yang dia firmankan, apa yang dikatakan, apa yang dia sampaikan, kita responi sebagai satu kebenaran. Amin, aku percaya Pak. Seperti Pastor Irfan tadi. Dan dia jalan-jalannya bukan selalu seperti yang kita inginkan, tetapi di dalam tidak menjadi lemah, dan ia malah semakin kuat, dan di dalam itu ia memuliakan Bapa. Dengan apa? Dengan sukacita, dia tetap berbahagia, tetap makanya di ayat 9 tadi, berbahagia Abraham. Kebahagiaan ini yang kita harus miliki. Bukan saja Abraham, tetapi kita adalah anak Abraham. Bapak orang percaya adalah Abraham. Kita adalah orang-orang percaya. Nah, kenapa bimbang? Kenapa kita ada bimbang? Seperti tadi. Udah doa, amin. Tapi gimana ya? Itu karena dosa. Kenapa di ayat Markus 11 tadi ayat 25, coba minta tolong Bung Michael baca kembali. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25-nya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iya, hanya itu aja kuncinya. Kita tidak tahu kepastian dosanya sudah diampuni belum. Kesalahan saya yang kemarin sudah diampuni belum. Kesalahan saya yang waktu masih kecil sudah diampuni belum. Seperti tadi Kok Irfan katakan. Dosanya mungkin banyak gitu loh. Tapi sebelum Kok Irfan menjadi Kristen, ternyata Tuhan sudah menebus. Sebelum kita ada di dunia, sebelum kita ada di kandungan ibu pun, semua itu sudah selesaikan. Tapi kepercayaan kita kepada darah Yesus itu yang kepastian bahwa kita di sini dikatakan ketika kita bisa mengampuni orang lain. Tadi Kok Irfan katakan ada
masalah dengan keluarga, masalah dengan ini, masalah dengan, bisa nggak kita selesaikan? Saya bisa nggak mengampuni dia? Atau saya bisa nggak datang kepada dia minta maaf? Atau dan sebagainya. Tapi Bapak kasih contoh sederhana. Jika kamu mengampuni orang lain, maka kamu akan diampuni. Hal ini aja sederhana. Artinya kita sendiri tidak merasakan pengampunan yang pasti dari Tuhan. Maka bagaimana kita bisa datang ke Bapa di surga kalau kita sendiri tidak merasakan itu? Ini yang harus kita perbaiki, hal tentang pengampunan ini. Jadi ketika kita bisa mengampuni orang lain, maka kita tahu bahwa Bapa mengampuni kita juga lebih dari itu. Kesalahan orang ke kita apa? Kamu tuh kenapa sih begitu gayanya? Songong banget gitu ya, orang biasa. Jakarta, gaya lo songong gitu. Udah kita marah, kesel, terbawa besok. Padahal Yesus sudah mengampuni kita jauh sebelum kita datang sama dia. Dia sudah menyucikan kita. Kita tinggal datang, maaf ya, iya Pak, aku percaya darah Yesus. Nah maka kita buka Roma pasal 5 ayat 11-nya. Bagaimana kita harus percaya darah Yesus itu menyucikan, menguduskan kita. Roma pasal 5 ayat 11. Ya. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Jadi sudah didamaikan. Kalaupun ada salah hari ini, marah, kesel, ngambek, atau jujur aja. Kayak gitu sama suami. Kadang kesel tiba-tiba baru aja ketawa-ketawa, cekakak-cekikik, tiba-tiba ada satu kata bikin kesel. Terus saya ngambek gitu. Ya sudah, saya maaf ya tadi. Udah selesai, beres. Hal-hal ini yang sering mengganjal hati kita sehingga kita tidak percaya bahwa Bapak mengasihi kita, gitu ya. Jadi jangan terlalu difikirkan rumit, dosa apa sih, dosa apa. Kita datang aja sama dia. Nanti Tuhan, seperti Irfan tadi, Tuhan akan bukakan satu persatu. Oke, puji nama Tuhan. Hal ini yang saya akan bagi untuk kita semuanya. Mari kita melihat ketika hubungan kita intim dengan Bapa, ketika hubungan kita erat dengan Bapa, ketika kita tahu siapa yang bersama dengan kita, tenang aja, pasti semuanya bisa kita lalui. Percaya saja, percaya kepada Bapa, dan dosa kita sudah diampuni. Itulah yang membuat kita berani kepada Bapa. Ya, Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Saat itu belum disalib, tapi sudah dilakukan oleh Yesus sendiri untuk kita. Puji nama Tuhan, kita akan lihat satu tayangan sedikit, boleh Bung Michael ditayangkan. Can you knock on it? Say cookies. Hello? Sharing your snacks? 건강한 사람이 세 번째로 먹을 다
Ya, puji nama Tuhan. Ini hal seharusnya itu selalu ada di kerinduan untuk kita semuanya kepada Bapa. Saya tidak akan lagi perpanjang firman Tuhan. Mari kita renungkan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat siang hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa sejak dahulu ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami sungguh amat baik, semuanya sempurna. Tetapi keterpisahan kami, Tuhan, membuat kami jauh daripada Engkau. Tetapi hari ini kami tahu ada Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kami dengan Engkau. Sehingga dosa, pelanggaran, kesalahan kami, dosa hati kami tidak lagi menjadi penghalang bagi kami datang kepada Engkau. Mari ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, beri kami hati-Mu, beri kami kasih-Mu, kasih yang sempurna yang daripada Bapa, sehingga kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengampuni orang-orang di sekitar kami, baik orang tua kami, ibu, bapak kami, ayah kami, keluarga, kakak, adik kami, saudara-saudara kami, bahkan teman, rekan, siapapun mereka ya Tuhan. Kami mau belajar terus memberkati mereka seperti Engkau terus memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih ya Aba Bapa, kuatkan kami, mampukan kami di dalam hari-hari ini ya Tuhan. Yang harus kami tahu, yang pasti kami tahu, Engkau bersama dengan kami. Maka apa saja yang kami minta, apa saja yang kami doakan, kami akan dan kami pasti menerimanya. Sehingga penuhlah sukacita kami, kebahagiaan kami, dan kami memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa buat siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada host. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Marhinsa Huta Barat buat firman-Nya yang luar biasa, yang kembali mengajar, mengingatkan kita semua supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Bapa kita. Sekali lagi Tuhan memberkati Ibu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yona Tendean. Silakan Pak Pendeta untuk pimpin dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul, disatukan lewat ibadah PT Pacific Marathon Pacific Marines. Ini semua boleh terjadi karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, bahkan hadir di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan siang ini juga kami sudah diberkati dengan firman-Mu, di mana kami harus sungguh percaya kepada-Mu. Bergaul karib dengan Engkau. Tidak bimbang. Karena dengan iman sebesar biji sesawi, kami sanggup memerintahkan gunung pindah. Dan itu akan terjadi. Asal tidak bimbang dan percaya. Dan kami yakin Tuhan setiap doa-doa yang akan kami naikkan saat ini. Kami naikkan dengan iman yang teguh kepada-Mu. Sungguh percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara besar. Allah sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah iman kami kepada-Mu.
Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin hamba-Mu, Pastor Masinta Huta Barat, untuk menyampaikan firman-Mu. Bahkan lewat ibadah yang diberkati saat ini juga. Kami sudah dengar Tuhan kesaksian dari Pastor Irfan. Bahkan puji-pujian dari Pastor Roy. Tuhan, semua ininya kami boleh alami karena Engkau ada di dalam hidup kami. Karena Engkau yang hadir dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk PT Pacific Marine, di mana kasih kami Brian sebagai CEO daripada perusahaan ini yang bergerak di dalam manufacturing, shipping manufacturing. Tuhan, Engkau tahu pergumulan keluarga bahkan kekasih ini Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini, tetapi di saat mereka membuka hati, membuka perusahaan mereka untuk menghadirkan Engkau lewat ibadah ini, kami yakin, kami percaya, karena Engkau yang sudah berfirman, kami harus beribadah kepadamu, maka roti makanan kami diberkati, minuman kami diberkati, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, saat ini, perusahaan ini Tuhan, Engkau bangkitkan. Mereka akan berhasil di dalam setiap aktivitas mereka. Baik dengan karyawan-karyawan. Mereka akan sehati, sepakat, hanya bergantung kepada Engkau. Karena firman-Mu mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan. Kami sudah datang kepadamu. Kami sudah mengimani bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Tuhan berkati perusahaan, berkati keluarga besar Halim Tuhan. Ada Ibu Rita di dalamnya. Ada Edmond, Brian. Tuhan pakai mereka dengan heran. Agar boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena ada Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya Engkau yang akan memberkati perusahaan ini. Dan kami akan melihat menjadi saksi-Mu bahwa di dalam Yesus ada kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua kami yang sudah melibatkan diri, bahkan yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Engkau akan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Dan kami akan terus melangkah bersama Yesus. Karena menghadapi situasi saat ini, hanya Engkau satu-satunya jawaban hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami pertaruhkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sisa hidup kami taruh ke dalam tangan. Saat ini juga hamba berdoa Tuhan untuk kami semua. Dengan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan. Hamba pertaruhkan di dalam nama Yesus. Jauhkan kami dari segala rupa mara bahaya, malapetaka, kecelakaan. Jauhkan dari sakit penyakit. Segala virus, wabah, COVID, sampar. Maut sekalipun kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya tubuh kami ini adalah milik Kristus. Dan Kristus yang berdaulat di dalam tubuh kami. Karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami sudah dibayar lunas terbayar. Lewat karya penebusan penyaliban-Mu di kayu salib. Kami dilengkapi dengan kuasa otoritas. Menolak segala tipu daya iblis, kuasa gelapan, roh-roh jahat. Roh-roh kutuk. Roh-roh intimidasi. Roh-roh kekhawatiran. Roh-roh ketakutan.
Kami tolak itu di dalam nama Yesus. Karena roh yang ada di dalam hidup kami ini, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami, memimpin kami, membawa kami dalam kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan. Kami akan tetap naik, bukan turun. Kami akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Inilah janjimu dalam hidup. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Dan lagu penutup boleh di-share screen. Dan nanti untuk doa penutup dan berkat oleh Pastor Martin Syah Huta Barat. Yesus menginginkan dariku bersinar baginya. Dimanapun berada, menangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Silakan Pastor Martin Syah Huta Barat untuk doa tutup dan berkat. Mari kita tutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan turun atas kita. Haleluya. Memberkati, menyertai kita. Haleluya. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Oke, silakan Pastor Patricia Yun. Terima kasih untuk pelayanannya. Saat ini aku lagi pimpin meeting, tapi mereka menunggu saya juga. Terima kasih, saya akan melakukan pekerjaan Tuhan. Orang dunia harus takluk sama anak Tuhan. Jadi bagaimanapun saya akan jadi berkat terus di sini di Korea. Dan terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Pendeta Martin Syah Huta Barat STH, dan untuk hambanya yang sudah menyaksikan akan kebesaran Tuhan, Bapak Irfan Gunawan, kesaksian yang sungguh luar biasa menguatkan kita semua. Dan untuk doa syafaat tadi sudah disampaikan, dibawakan oleh Pendeta Jonathan Dean. Dan terima kasih juga terlebih kami ucapkan kepada Pendeta Roy Soromi yang sudah memimpin dari awal terdekat. Orang Iran, dari kedutaan Iran. Ya, ada penampakan di belakang. Selamat. Jadi memang suka mengganggu, makanya saya maunya di ruangan saja. Jadi terima kasih banyak sekali lagi, dan nanti akan ada ucapan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ini semuanya mereka pengusaha-pengusaha Korea. Yang satu dari kedutaan. Malam. Iya. Oke, mengganggu memang. Terima kasih. Dan puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan tentunya. Dan terima kasih untuk tim pelayanan ICP Ministry, terutama untuk Andre Acuy di sini, ada Pendeta Jonathan Dean, ada Edward Tiri, dan Michael Mamusung, terutama sebagai pimpinan di sini, dan Aris di sini dari Maraton, ada Pak Hari di sini, ada semua
yang sudah hadir dan yang belum sempat hadir. Biarlah ibadah ini menguatkan kita, meskipun dari belahan manapun, tidak terbatas lintas waktu dan lintas negara. Ada di Australia, ada di Korea. Bayangin ya, anak-anak dunia ini kalah malah di Australia. Terus menunggu saja, harus jadi dampak. Di sini ada Tuhan ya, yang juga tahu bagaimana dampak. Tadi saya diberkati sekali luar biasa. Dia ingin menyatakan sesuatu kalau kita dagingnya lebih kuat, makanya perlu pertahanan roh, perlu doa, perlu penyembahan, perlu firman, karena supaya rohnya yang kuat, bukan dagingnya. Kalau roh yang menguasai, akhirnya yang dunia ini akan bisa ikut kita. Jadi ini kesaksian sebenarnya kita akan bisa sampaikan. Dari sini akan ada sedikit sebelum ucapan terima kasih dari Bapak Brian. Ini ada brother saya juga. Saya sampaikan. Edmund. Halo. Iya. Mic-nya belum dibuka. Iya, di-unmute dulu mic-nya. Mic-nya nggak kedengaran ini. Luar biasa ya, laptop saya diberkati Tuhan. Saking hebatnya hari ini, kami semua diberkati oleh banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, yang begitu memberikan semangat baru ya, aura yang positif bagi kita semua. Dan salam dari Manado. Saya nanti hari Senin mau ke Bali selama kurang lebih 8 hari karena jadwal siaran dan sebagainya. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hamba Tuhan dan semua yang memberikan kesaksian, ujian, terus firman Tuhan, semuanya atas nama PT Marines. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjutkan oleh Brian Halim untuk ucapan terima kasih. Soundnya nggak kedengeran, bro. Tolong di-unmute, Mas Bro. Unmute lagi. Nggak keluar ya suaranya ya? Nggak keluar, next aja, Cak. Oh? Bisa pengumuman aja, suaranya nggak keluar. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Iya, saya lanjutkan pengumuman untuk hari Sabtu malam jam 6. Kami akan ada ibadah LCP Ministries yang akan dilayani oleh hamba Evangelis Irfan Gunawan. Kami harap kita bisa bergabung bersama untuk menerima kekuatan kembali dari firman Tuhan. Setiap hari kita harus disirami firman dan doa. Ya, itu saja sementara. Dan nanti akan ada kesaksian dari dari Amelia Kang. Saya sendiri akan memimpin ujian. Itu saja sementara. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Brian mungkin udah bisa kali ya. Udah bisa. Brian. Nggak bisa, dia nggak bisa. Suaranya nggak keluar. Ada itu sinyalnya nggak bagus. Biasa begitu kalau pakai headset. Suka begitu. Headset begitu, iya, ada trouble. Ya. Oke, kalau begitu, ucapan terima kasih dari kakaknya. Ya, saya ada mewakili tadi kan ya, terima kasih semuanya atas kadernya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, sampai jumpa. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas semua, Tuhan Yesus. Terima kasih. Salam semuanya, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Thank you, Bro Irfan. Thank you. Semuanya. God bless you. Terima kasih. God bless you all. Terima kasih semuanya. Pastor Rica. Terima kasih. Andre. Terima kasih. Luar biasa. Taro yang melayani orang Sintiong. Siap. Jangan lupa hari Sabtu. Jangan lupa hari Sabtu ya. Pastor Rica akan membawakan firman. Ya. Saturday. Oke. Berkati. Oke, Tuhan berkati semuanya. Bye.